Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anggriani Soekardi, Stambuk 040 2019 0739. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah pengertian yuridiksi? Kata yuridiksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris jurisdiction. Jurisdiction itu sendiri berasal dari bahasa Latin jurisdiction yang terdiri atas dua suku. Kata juris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan diction yang berarti ucapan, sabda, sebutan, dan firman. Kemudian menurut Mirza Satria Buana, yurisdiksi merupakan cerminan dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara, suatu negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Prinsip nasional aktif itu merupakan negara yang memberlakukan yurisdiksi nasional terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana, sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain. Kemudian prinsip nasional pasif, yaitu setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu apabila orang itu berada di wilayahnya. Pertanyaan ketiga, menurut Masaki Hamano, membedakan pengertian cyber jurisdiction, sebutkan dan jelaskan pengertian tersebut. Ada dua, yaitu yang pertama sudut dunia virtual. Jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber. Yang kedua, sudut hukum. Cyber jurisdiction merupakan kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengendalikan terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, teori akibat? Yang pertama, teori perbuatan material, yaitu menurut teori ini ialah tempat di mana pembuatan melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Kemudian teori alat yang digunakan, menurut teori alat yang dipergunakan, maka delik yang dilakukan di tempat di mana alat yang digunakan itu menyelesaikannya. Kemudian teori akibat, menurut ini maka tempat akibat menjadi locus delicti. Pertanyaan nomor 5, apa pengertian prinsip ubikuitas? Prinsip yang mengatakan bahwa delik-delik yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagai di luar wilayah teritorial suatu negara harus dapat dibawa dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.